warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam acara Sharing Session Alumni dengan topik Aminetin yang merupakan kepanjangan dari Amazing, Interactive, Educated, Positive, Incredible, di mana acara ini bertujuan untuk memberikan informasi yang edukatif dan berguna untuk mahasiswa farmasi Unpad yang akan dibawakan secara menyenangkan bersama saya, rekan saya, dan juga narasumber kita, Alfiah Nurdiana Firdaus, salah satu alumni Prodi Farmasi Universitas Negeri Surabaya yang mendapatkan beasiswa pertukaran pelajar ke Turki. Sebelum masuk ke topik selanjutnya, ada baiknya kita kenalan dulu. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Tiana dari Angkatan 2020, Prodi Farmasi Universitas Hang Tuah, selaku podcaster pada segmen ini, dan rekan saya. Halo, saya Dinda dari Angkatan 2020, Prodi Farmasi Universitas Hang Tuah Surabaya, yang juga selaku podcaster pada segmen ini. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal, mungkin Kak Alfiah bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sehingga pendengar bisa lebih mengenal Kak Alfiah. Silahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Alfiah Nurdiana Firdaus. Saya alumni Universitas Hang Tuah Surabaya, Prodi Farmasi lulusan tahun 2020. Dan saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan profesi saya di Universitas Negeri. Baik, jadi Kak Alfiah ini berasal dari Angkatan 2017, Prodi Farmasi Universitas Hang Tuah Surabaya. Kemudian melanjutkan profesi apotekernya di Universitas Negeri. Kalau boleh kita tahu, apa sih alasan Kakak memilih untuk mengambil profesi apoteker di sana, Kak? Nah, sebenarnya dari orang tua itu untuk tidak memperbolehkan saya melanjutkan kuliah di luar Jawa Timur gitu. Jadi saya cari-cari daerah atau universitas mana sih yang buka untuk lulusan dari luar untuk menerima PSPA gitu. Jadi saya cari-cari dan saya dapat di Universitas Kediri. Pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu nih Kak, di Universitas Kediri itu apa saja sih persyaratan bagi calon mahasiswa profesi apoteker itu sendiri? Jadi yang pertama ada ujian masuk CBT. Kemudian kalau misalnya CBT-nya udah lulus, baru bisa melanjutkan ke sesi wawancara. Nah, untuk persyaratan-persyaratannya itu biasanya melampirkan legalisir atau juga ijazah asli. Cuman waktu itu saya kan pendaftarannya online, jadi semuanya saya lakukan melalui online, kayak scan ijazah, scan nilai atau transkrip gitu. Kemudian TOEFL, kalau misalnya kalian punya sertifikat TOEFL juga ngebantu banget buat mendukung. Kemudian kayak sertifikat-sertifikat lain, sertifikat organisasi, sertifikat kepanitiaan, kemudian kayak sertifikat lomba-lomba itu sangat-sangat mendukung sekali. Menurut pengalaman Kakak, apakah ada perbedaan antara kuliah S1 farmasi dengan kuliah profesi apoteker? Kalau ada, apa aja sih Kak, kalau boleh tahu? Sangat-sangat berbeda banget ya untuk S1 farmasi, kemudian kuliah apoteker itu sangat-sangat berbeda. Kalau misalnya pas S1 farmasi dulu kan kita kayak lebih banyak dosen yang kayak nerangin, kemudian kan kita mendengarkan. Nah, kalau untuk profesi ini benar-benar kayak kita langsung praktek gitu, langsung praktek. Kita kayak dikasih materi sama dosen, kita kayak pelajari sendiri, kemudian kayak kita langsung praktekkan kayak gitu. Kemudian saat S1 juga kan kita masih ada waktu ya buat kayak ngikutin organisasi kayak gitu. Cuman kalau misalnya udah masuk profesi itu kayak waktunya tuh kayak bener-bener sulit banget gitu buat bagi sama kayak organisasi. Oh, berarti kalau di apoteker itu lebih ke langsung terjun ke lapangan gitu ya Kak? Iya bener, langsung terjun ke lapangan. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Kak. Menurut Kakak pribadi, mungkin ini berdasarkan dari pengalaman Kakak juga, apakah ilmu yang diberikan pada saat Kakak kuliah di
S1 Prodi Farmasi Universitas Hang Tuah itu sendiri bisa dijadikan bekal untuk memperlancar kakak pada saat menjalani studi profesi farmasi di Universitas Kediri. Sangat-sangat membantu sekali karena ilmu yang kita dapatkan di S1 itu bisa menjadi kalau misalnya kita mau masuk ke SPA itu semua yang diujikan, hampir semuanya itu apa yang diterangi dosen itu masuk di ujian penerimaan PSPA. Jadi kayak benar-benar pas S1 itu kalian tuh harus mempelajari betul-betul, terus mendengarkan dosen kayak dengan baik gitu. Karena itu berpengaruh banget nanti kalau kalian pas kuliah profesi itu, karena pas kuliah profesi itu dosen kalau neranginya itu kurang lengkap gitu loh. Jadi lebih lengkap di S1 gitu, lebih mendalam di S1, lebih umum di S1. Iya, mungkin ini bisa dijadikan catatan buat teman-teman yang lagi menjalankan kuliah S1 di farmasi. Mungkin bisa didengerin dari kakaknya, mungkin bisa lebih bersungguh-sungguh ya kayak di S1 ini biar nanti pas di S2-nya kebantu. Seperti itu ya kayak. Untuk pertanyaan berikutnya kayak seperti yang kita ketahui, Kak Alfiah ini kan mendapatkan kesempatan untuk beasiswa pertukaran pelajar ke Turki ya Kak. Bagaimana perasaan kakak setelah tahu kakak mendapatkan beasiswa ke Turki itu sendiri Kak? Mungkin bisa di-sharing. Ya, sebelumnya alhamdulillah banget bisa melakukan perjalanan ke negeri orang gitu istilahnya buat belajar gitu. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan dan waktu itu awal-awal itu saya dapat info dari teman saya buat status PA. Jadi saya berminat ikut dan alhamdulillah kebetulan beliau juga kayak menaungi beberapa teman-teman juga yang mau daftar. Jadi kita belajar bareng benar-benar dari awal gimana cara daftarnya gimana, terus persyaratan-persyaratannya, kemudian mulai dari pembuatan esai benar-benar dibimbing, kemudian untuk pembuatan video motivasi juga dibimbing juga sama beliau. Saya ucapkan terima kasih, berkat beliau ya saya bisa melanjutkan, bisa mendapatkan kesempatan untuk pertukaran pelajar ke Turki. Nah, saya pergi ke Turki itu sekitar bulan Februari tahun kemarin dan kebetulan barengan sama jadwal UKAI. Nah, sebenarnya saya tuh ikut UKAI yang bulan Februari. Tapi karena satu alasan dan juga ada beberapa alasan yang lain, dan saya juga berbarengan dengan pertukaran pelajar ke Turki, jadi saya ambil untuk pertukaran pelajar ke Turki sehingga saya baru bisa mengikuti UKAI untuk yang bulan Juli tahun ini. Karena kan ya begitulah, hidup kan kayak banyak pilihan gitu, kita harus memilih mana yang menurut kita terbaik kayak gitu. Dan untuk saya mendapatkan posisi waktu itu kan sekitar ada penyaringan buat pertukaran pelajar ke Turki itu sekitar 600 orangan. Kemudian diseleksi yang lulus esai 300 orang masuk, kemudian diseleksi lagi 150 orang masuk, dan alhamdulillah nggak nyangka banget ternyata saya masuk ke dalam 36 orang yang masuk, kemudian diseleksi lagi lanjut ke tahap wawancara dan saya alhamdulillah mendapatkan urutan ke, kalau nggak salah, masuk ke 20 besar. Dan itu benar-benar kayak sangat wow, kok ternyata bisa sejauh ini, dan ini kesempatan yang benar-benar harus aku jadikan momen yang sangat-sangat bangga dalam hidup yang nggak akan aku lupakan sama sekali. Nah, untuk kayak beasiswa itu kan bisa kita dapat dari tempat kita daftar, kemudian juga bisa dari kayak sponsor, kita mengajukan sponsor. Nah, waktu itu saya juga mengajukan beberapa sponsor, misalnya ke Gubernur Jawa Timur karena saya dari Jawa Timur, kemudian ke Kementerian Olahraga, Kementerian Pendidikan atau Ristek Dikti juga, kemudian mengajukan proposal sponsor ke industri-industri dan juga ke UMKM yang ada di sekitar rumah saya.
dan alhamdulillah saya dapat, dan itu benar-benar ngebantu saya buat ngebantu pembiayaan lah, pembiayaan untuk berangkat ke sana. Selamat ya Kak ya. Dan teman-teman, seperti yang kita dengar barusan, Kak Alfia ini keren sekali ya. Terus juga mungkin ini bisa dijadiin motivasi buat teman-teman gitu ya. Mungkin untuk kedepannya yang mau juga beasiswa ke Turki atau ke negara lain, mungkin bisa ini mendengar dari cerita kakaknya. Oke, selanjutnya mungkin bisa pertanyaan selanjutnya. Mungkin kakak bisa sharing sedikit tips mendapatkan beasiswa ke Turki itu seperti apa sih, dan bagaimana? Yang pertama, niat ya. Kalau nggak ada niat mungkin nggak akan bisa sejauh ini untuk melakukannya. Jadi yang pertama adalah niat terlebih dahulu. Kalau udah ada niat, insya Allah pasti ada jalan. Di sampingnya juga harus berusaha. Kita berusaha mempelajari kira-kira budaya di sana itu seperti apa. Kemudian kita juga mempelajari tentang esai-esai yang sekiranya itu untuk mendukung kita itu bisa lolos untuk membuat esai tersebut. Bisa belajar dari YouTube atau kita tanya-tanya ke teman atau ke dosen. Bagaimana sih cara membuat esai yang baik itu seperti apa, inti-intinya itu bagaimana. Dan juga jangan masukin kayak kata-kata yang nggak perlu juga untuk dalam membuat esai. Jadi kita masukin cuma kata-kata yang penting. Misalnya kan kalau membuat esai itu cuma 1 lembar, dan itu 1 lembar kan sedikit banget ya buat kita ngutarain apa yang ada di pikiran gitu. Jadi kayak kita benar-benar harus memilih kata-kata yang pas, yang sesuai dengan 1 lembar esai tersebut, supaya nanti juri atau pembaca juga kayak tidak bingung gitu loh untuk memahami esai kita. Kemudian waktu itu kan persyaratannya juga kan disuruh membuat motivasi video. Saya juga membuat motivasi video. Saya belajar dari YouTube, dari YouTube Indonesia, dari YouTube luar negeri juga gimana caranya membuat motivasi video yang baik. Saya juga tanya-tanya ke dosen-dosen ataupun ke teman-teman yang mereka tuh memiliki public speaking yang baik itu gimana. Jadi kayak terlihat bagus di kamera itu tekniknya seperti apa. Benar-benar harus dipelajari. Kemudian waktu itu kan juga untuk pembuatan esai sama motivasi video kan menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu saya juga ikut kursus kayak kursus online gitu, cuman gratis. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan buat teman-teman semuanya, kursus-kursus online. Misalnya kita cari di Instagram dengan persyaratan kayak gini, nanti bisa mengikuti kursus tersebut. Itu juga benar-benar bermanfaat kalau menurut aku ya. Jadi waktu itu aku juga ikut kursus dan alhamdulillah kayak benar-benar ngebantu banget. Aku bisa tanya ke tutor atau ke mentornya itu gimana sih caranya membuat video motivasi yang baik kayak. Bagus banget nih teman-teman tipsnya dan berguna banget ya Kak. Buat teman-teman semua yang masih malas belajar, jangan malas mulai sekarang biar kayak Alfia bisa dapat beasiswa ke Turki. Untuk pertukaran pelajar ke Turki sendiri itu kan pasti perlu persiapan keberangkatan ya Kak ya. Kalau boleh tahu persiapan keberangkatan apa aja sih yang udah Kakak persiapkan? Misalnya mungkin kayak ke Turki butuh visa dan sebagainya itu Kak, mungkin bisa dijelaskan. Jadi yang pertama saya siapkan adalah pembuatan paspor, karena pembuatan paspor itu benar-benar penting banget, karena kan paspor sebagai identitas kita sebagai orang Indonesia kalau kita pergi keluar. Pembuatan paspor, kemudian kalau visa itu kebetulan bulan Desember kemarin itu Turki sudah pemerintah Turki dan pemerintah Indonesia sudah bekerja sama untuk free visa. Jadi alhamdulillah waktu itu saya nggak pakai ngurus kayak visa gitu untuk ke Turkinya, karena waktu itu kan free visa kan bulan Desember, sedangkan saya ke Turki bulan Februari. Jadi alhamdulillah beruntung banget bisa pergi tanpa visa. Nah kemudian untuk untuk persiapan yang lainnya juga yang harus diperhatikan yaitu budget ya.
karena kita kan ke sana meskipun kita kan mendapatkan dukungan atau dukungan finansial melalui sponsor kayak gitu kan, tapi kita harus mempersiapkan budget sendiri ya untuk misalnya di sana keperluan seperti misalnya kebutuhan jalan-jalan atau beli-beli oleh-oleh gitu, atau kebutuhan yang mendadak seperti obat-obatan kayak gitu juga kayak perlu disiapkan banget. Kemudian jauh-jauh hari sebelumnya juga waktu itu kan keadaan masih COVID ya, jadi harus kayak benar-benar mempersiapkan untuk suntik vaksin ya. Benar-benar vaksin itu harus dipenuhi karena itu waktu itu menjadi persyaratan untuk bisa terbang ke sana itu harus sudah minimal 2 kali suntik vaksin. Nah itu dilampirkan atau didaftarkan ke Kementerian Kesehatan yang ada di Turki. Kalau misalnya kita nggak ada sertifikat vaksin itu mungkin kayak nggak bisa terdaftar di Kementerian Kesehatan di sana gitu loh, karena itu sebagai syarat utamanya. Nah kemudian lagi untuk mengisi kayak beberapa dokumen di mana menjelaskan kita itu kegiatan pas di Turki itu ngapain aja. Kemudian kan pastikan kita ke Turki kan ada tujuannya toh, kayak misalnya kita mau tinggal di mana. Nah itu pemerintah Turki tuh butuh kejelasan kita pas di sana biar kayak nggak ini ilegal atau legal kayak gitu. Jadi kita menyertakan alamat yang kita tuju pas di sana seperti alamat hotel yang kita gunakan untuk menginap kayak gitu. Kemudian kan di sana kan kita beda jaringan ya. Misalnya kartu-kartu di Indonesia atau kan kayak data seluler gitu kan nggak bisa kita gunakan di negara orang. Nah, jadi kita juga perlu persiapan juga sih kayak membeli internet roaming gitu biar bisa digunakan di luar negeri. Kemudian apalagi ya? Waktu itu aku kan kesana juga kayak musim dingin, jadi kayak harus mempersiapkan baju-baju dingin kayak jaket-jaket gitu karena kan cuaca di sana kan kayak berbeda sekali dengan di Indonesia. Kalau misalnya kita kayak pakai baju tipis pas di sana musim dingin kan nggak lucu kalau kedinginan menggigil gitu. Jadi harus benar-benar dipersiapkan. Apakah Alfia sudah punya rencana ke depannya seperti melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi mungkin atau bagaimana Kak? Untuk saat ini saya sedang menunggu sumpah gitu ya, karena masih belum disumpah meskipun sudah lulus UKAI gitu, jadi masih menunggu. Dan alhamdulillah saya juga sudah bekerja sebenarnya, bekerja di salah satu apotek di dekat rumah saya, tapi juga saya tidak menutup kemungkinan untuk ingin bekerja di tempat yang lain juga gitu. Dan alhamdulillah ya kita itu mengikuti jalan aja gitu, apapun yang diberikan rencana oleh yang di atas untuk kita itu kita harus kayak menerima gitu. Alhamdulillah juga saya juga sebenarnya diberi beberapa tawaran pekerjaan di beberapa apotek untuk menjadi apoteker di sana, cuman masih menunggu ijazah saya, masih menunggu surat izin apoteker atau STRPTK juga saya masih menunggu, katakan masih belum tepat. Kalau untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi sebenarnya pingin, cuman saya pinginnya kerja dulu. Setelah bekerja mungkin 2 atau 3 tahun lagi insya Allah pingin lanjut lagi. Berarti ada niatan ya Kak untuk lanjut S2? Ya insya Allah ada niatan. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebagai alumni S1 Farmasi Universitas Hang Tuah, mungkin Kakak ada kata-kata motivasi nih untuk mahasiswa-mahasiswi farmasi Hang Tuah yang saat ini menjalankan studi S1 Farmasi di Universitas Hang Tuah agar juga bisa berprestasi seperti Kakak. Oh ya, pesan saya untuk adik-adik yang sedang kuliah S1 Farmasi di Universitas Hang Tuah Surabaya, semangat dan niat kalian itu pingin jadi apa nanti kedepannya setelah lulus. Terus persiapkan tujuan kalian sejak dini. Kalau misalnya lulus itu mau langsung bekerja, bisa langsung mengurus surat STRPTK. Kalau misalnya kalian
ingin lanjut profesi apoteker, jadi kalian harus benar-benar belajar, ikut les, ikut bimbel, mempersiapkan ke tujuan kalian tersebut. Kemudian kalau yang ingin lanjut S2 juga, adik-adik semuanya tuh harus sudah punya kayak bayangan gitu loh, nanti aku ingin S2-nya di mana, ambil program apa yang sesuai jurusan farmasi atau lintas ke mata kuliah yang lain gitu untuk ambil apa gitu. Kemudian untuk adik-adik semuanya yang sekarang masih di bangku S1, jangan lupa kalian harus banyak-banyak mengikuti kegiatan organisasi juga, karena organisasi itu menurut saya penting banget, ataupun kegiatan kepanitiaan juga, karena bisa menambah relasi, kemudian bisa meningkatkan soft skill kalian, kemudian kalian itu juga bisa mendapatkan teman-teman yang insya Allah kalau di organisasi itu bakal awet gitu, meskipun kalian udah lulus, tapi kalau di teman-teman organisasi itu masih saling terikat gitu, jadi bisa memberikan informasi-informasi seputar pekerjaan mungkin setelah lulus itu benar-benar bermanfaat. Mengikuti organisasi baik dari prodi sendiri ataupun di luar prodi ataupun di luar universitas kayak gitu. Kemudian untuk belajarnya juga adik-adik itu harus belajar benar-benar giat, karena apa? Karena farmasi itu susah gitu. Udah masuknya susah, keluarnya susah, dapetin nilai bagus itu susah. Jadinya ya harus benar-benar belajar. Pokoknya belajar terus deh. Nah itu teman-teman didengerin ya kata Kak Alfia, biar kita juga bisa kayak kakaknya. Oke Dinda, pertanyaan. Baik, mungkin ini akan jadi pertanyaan yang terakhir. Apa harapan kakak sebagai alumni untuk prodi farmasi Universitas Sangko Surabaya? Harapan saya sebagai alumni, semoga farmasi Universitas Sangko Surabaya semakin tambah maju, tambah jaya, tambah dikenal oleh adik-adik yang ingin melanjutkan studi, tambah dikenal oleh masyarakat-masyarakat luar karena prestasinya, karena prestasinya juga karena apa yang diberikan di Universitas Sangko Prodi Farmasi ini juga sangat-sangat menurut saya tuh berbeda dengan kampus-kampus yang lain kayak gitu. Saya lebih bangga, kemudian merasa bersyukur menjadi alumni farmasi Universitas Sangko Surabaya karena dosen-dosennya sangat-sangat berkompeten, kemudian teman-temannya juga sangat solid, staf-stafnya juga sangat-sangat ramah, sangat mendukung dalam pembelajaran, kemudian fasilitas-fasilitas yang diberikan seperti fasilitas dalam kelas ataupun fasilitas-fasilitas seperti praktikum benar-benar luar biasa, benar-benar lengkap banget menurut saya gitu. Jadi kayak semoga farmasi Hang Tua tambah jaya. Baik, demikian sharing kita bersama alumni kita yaitu Kak Alfia. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Terima kasih juga untuk Kak Alfia telah meluangkan waktunya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Sampai jumpa.